Sepak bola bukan masalah 2x45 Pak, tetapi kita harus berpikir dari aspek keselamatan keamanan. Tentu kami tetap menyiapkan sarana toilet jongkok dan toilet duduk ataupun western style. Jadi, makasih Pak Adi. Dalam Bapak. Pak Adi beberapa hari kemarin pendampingan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dalam rangka standarisasi Stadion Jatidiri. Jadi banyak hal-hal yang sudah tadinya melenceng dari track sepak bola, Pak Adi sudah luruskan. Nah, bahkan kemarin terakhir lampu sudah bisa nyala, tes, dan nampaknya lampu ini benar-benar sudah standar. Iya, Pak. Makasih banget Pak Adi. Ya. Dari kita sambil ngobrol Pak Adi kemarin pesan-pesannya seperti apa itu Jatidiri itu? Mungkin kurang apa atau siapnya seperti apa? Baik Bapak, Ya. teman-teman, makasih Ya. Pak Yoyo kesempatannya. Saya berawal itu sekitar setelah teman-teman selesai dari Papua, memang ada bersurat kami untuk melakukan supervisi pendampingan mengenai standarisasi stadion sepak bola, utamanya di Indonesia menyesuaikan. Memang kami dari infrastruktur security PSSI khusus bertanggung jawab kepada standarisasi itu. Kami sudah mengeluarkan regulasinya dulu Pak, regulasi stadion sepak bola, regulasi stadion PSSI, dan juga regulasi keselamatan keamanan. Sudah diratifikasi bulan Mei 2021 oleh Ketua Umum PSSI. Nah, berangkat dari regulasi-regulasi itu yang sebenarnya sudah kami susun beberapa waktu sebelum pengurusan yang lama, lalu kami menyelesaikan, melanjutkan, jadi cita-cita bersama kami selesaikan, dan itu kita mengadopsi dari regulasi technical requirement FIFA, stadium requirement, lalu AFC juga yang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dengan kearifan lokal. Kearifan lokal, karakter penonton, lalu rata-rata stadion di Indonesia itu adalah miliknya pemerintah daerah. Pengalaman-pengalaman itu akhirnya kami mencoba memberi satu pendampingan sesuai dengan sepak bola. Sepak bola bukan masalah 2x45 Pak, tetapi kita harus berpikir dari aspek keselamatan keamanan. Di mana tentunya sejak tim datang, official datang, VIP datang, begitu juga penonton kita harus tata akses-akses masuknya. Pengamanan untuk parameter tentu standarnya dengan pagar tinggi 2,5 meter, namun di Jatidiri tidak ada, kita coba persempit. Lalu kembali lagi ke pusatnya adalah stadion. Melihat apa yang sudah didesain, dan itu stadion Jatidiri adalah pengembangan dari stadion lama, di mana tribunnya ada di barat, yang kita ketahui bahwa rata-rata stadion itu aksesnya dari barat. Setelah kami tata ulang berdasarkan kebutuhan, akhirnya kami bisa merekomendasikan ruang ganti juga ada di timur. Oh, bisa ya, disesuaikan gitu, bisa ya. Karena aksesnya dari timur. Kalau itu masuk ke barat tentu sempit, bisnya juga sempit. Kan berarti kami harus memberikan satu solusi supaya secara kompetisi berjalan. Akhirnya kita masukkan yang utama ruang ganti ada di timur. Untuk matahari terbenam sore perlu dipastikan bahwa jam kompetisi atau pertandingan itu melihat matahari turun, karena akan mengganggu kamera. Ya Pak. Kemarin kami sudah sarankan juga perlu ditinjau rata-rata waktu pada saat matahari
terbenam, apakah tertutup dengan tribun barat, itu juga. Mungkin nanti di kemudian hari pada saat diadakan pertandingan menjadi satu pertimbangan jam tayang, Pak. Apabila ditayangkan secara langsung. Juga untuk matchnya juga waktunya bisa agak dimundurkan, agak ke sore. Kurang lebihnya rumput sudah siap, lampu sudah terpasang. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang kami coba tuangkan sebagai standarisasi untuk Jatidiri, Bapak. Terima kasih. Tapi secara keseluruhan kalau Pak Edi lihat, Jatidiri ini sudah bisa untuk dibanggakan gitu ya, minimal ya. Atau masih banyak PR-PR yang harus kita perbaiki, Pak? PR-PR tentu ada, Pak, tapi Ada, kita ya? tidak seyogyanya tuh kami sudah sampaikan juga kepada kemarin kontraktor, ini bisa dilakukan secara bertahap. Ya. Yang utama adalah akses. Akses dari timur harus diperbaiki, memiliki 2 jalur terpisah, utamanya adalah untuk kendaraan tim harus terpisah dan emergency. Yang dari sisi timur, Bapak. Lalu ditambah lagi akses, kalau ada akses yang di sisi selatan, timur, selatan kalau nggak salah ada tuh yang bikin dari jalan tol itu juga. Jadi paling tidak ada alternatif. Supaya pada saat pertandingan tidak menjadi satu penumpukan, kondisi emergency menjadi hambatan atau obstacle. Itu aja sih, Pak. Itu. Wah, makasih banyak, Pak. Jadi kita sekarang Jatidiri itu progresnya sudah nggak belok ke barat atau ke timur, tapi sudah lurus ini kan. Tadinya karena kawan-kawan yang di Jawa Tengah itu terlalu semangat, Pak, kita bangun, Pak. Jadi kadang-kadang memang harus diarahkan juga. Alhamdulillah memang sekarang sudah lebih baik, data lebih baik. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai pandemi, jadi kita sudah mulai bisa bermain di Jatidiri, apalagi nanti akses perbaikan juga sudah diperbaiki sesuai dengan arahan dari PSSI, terutama tadi Pak Adi sudah pernah membuat buku ya kemarin standarisasi itu. Memang itu perlu disampaikan ke masyarakat luas, Pak. Masyarakat itu masih awam terhadap standarisasi stadion, baik apa yang perlu ada, mana yang nggak ada. Kami menangkap di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah itu masih membangun stadion dengan kearifan lokal yang masih jauh sekali dari standar yang semestinya. Iya, Pak. Memang ini harus kita lebih intens dalam sosialisasi ke masyarakat. Ya, Pak. Betul, Pak. Ya. Menizin sepak bola itu adalah satu kegiatan yang melibatkan banyak orang, terutama penonton pada saat yang non pandemi, Pak. Nah, kalaupun stadion Jatidiri itu 24.000 sekian, itu, Pak. Dengan kekuatan lampu 2.400. 2.400 ya? Wah, cukup terang ya sebenarnya. Cukup, Pak. Cukup Jadi itu sudah kami kategorikan masuk di kelompok kategori C. C itu dulu, ya. Pak. C itu C. minimal untuk Liga 1 ya? Liga 1, Pak. Liga 1. Dan sebenarnya mohon izin kami jelaskan pada kesempatan ini saya jelaskan juga bahwa FIFA tidak membagi kategori berdasarkan jumlah penonton. Berarti jumlah penonton nggak Tidak. jadi anu ya? Jadi mereka lebih mengkategorikan berdasarkan kekuatan lampu. Lampu, Pak. Lampu. Jadi kalaupun kita kategorikan, kategori A adalah 2.500 sampai 3.500 lux dengan 4 ruang ganti, single seat, penataannya sesuai dengan requirement pedoman. Kurang lebih kita saat ini yang kita cantumkan adalah rencananya adalah Stadion GBK. Lalu kategori B, kategori B itu antara 1.800 sampai 2.400. Itu bawahnya ya, malah itu ya, bawahnya. Bawahnya itu bisa digunakan untuk 32. AFF, AFC dan juga Liga 1. Liga 1 masih bisa. Lalu kategori C itu adalah AFF dan Liga 1. Kan gitu. Jadi lampu cukup baik. Utama itu ya. Tapi komposisi yang lain kita harus pertimbangkan. Harus mengikuti juga. Ada zonasinya, Pak. Zonasinya di mana di situ ada kegiatan
kegiatan komersil ataupun sponsorship makanan, minuman, merchandise itu harus ada peletakannya. Lalu masuk ke zona 2 atau biasanya ada ring road, Pak. Nah di situ kegiatan komersil. Berarti nggak boleh sembarangan, naruh itu juga nggak boleh sembarangan ya. Boleh. Ya, Boleh. bagus, Pak. Lalu di Jatidiri memang rencananya ada turnstile. Ada turnstile, namun di Indonesia banyak panpel ataupun rata-rata tidak menggunakan itu, karena lebih suka menggunakan manual check. Manual check. Nah, kalaupun pakai turnstile ini ada hitungannya lagi, Pak. Turnstile itu standarnya technical recommendation-nya FIFA adalah 600 step per jam. Jadi kalaupun satu klaster tribun di situ ada 4.000 misalnya, Pak. 4.000 seat atau 3.000 seat yang gampang. Kalau satu jalur dengan 600 step berarti butuh 5 jam waktu untuk satu step. Berarti gimana caranya supaya 3.000 ini habis? Berarti dalam 1 jam berarti harus dibikin 5 pintu elektronik tadi. Baru bisa tercover 1 jam period. Balik lagi, kenapa 1 jam? Jadi standarnya 1 jam itu ya, Mas? Jadi kenapa 1 jam? Karena sejak countdown atau tim masuk 100 menit atau 90 menit ke dalam stadion, di situ kegiatannya sudah berlangsung. Diharapkan penonton sudah ada di dalam, pemain sudah melakukan pemanasan, sudah ada penonton. Jadi secara entertainment-nya juga dapat, Pak. Sampai segitunya ngaturnya itu ya, Pak ya. Jadi nggak main-main ya. Kalau zaman dulu kan masih kedaerahan Gobek 3 itu masih nggak sempat kita berpikir itu sampai ke sana. Jadi tahapan-tahapan itu yang harus dilalui, harus dipenuhi. Nah, alhamdulillah sekarang sejak kepemimpinan Bapak Muhammad Irawan sekarang kami di luar pembinaan dan juga kompetisi yang berjalan, kami coba memenuhi aspek infrastruktur, keselamatan dan keamanan. Bola ini tentu Bapak ketahui bahwa 70% masyarakat Indonesia nonton bola. Secara potensinya sangat besar. Euforianya juga bagaimana supaya prestasi ini diikuti dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Tentu dari klub juga punya pembinaan, tentu ada lapangan-lapangan latih kecil misalnya, Pak. Itu Pak kurang lebih. Waduh, banyak banget ini ilmu yang kita terapkan di Jatidiri ini. Jadi kita berarti sebenarnya banyak orang kemarin itu punya orang awam itu berasumsi bahwa standar FIFA itu kapasitas penonton itu salah, Pak ya. Standar FIFA itu adalah perlengkapannya seperti lampu, asap dan lain sebagainya tadi, aspek-aspek itu ya. Lampu juga teknologi semakin berkembang sekarang, terutama pada saat penyiapan venue Piala Dunia, di mana kami juga sebagai technical delegasi mewakili PSSI bersama PUPR menyiapkan venue-venue Piala Dunia itu, Pak. Bapak ketahui bahwa di Manahan yang sudah bagus ternyata ditambah pagar, ditambah turnstile, lalu lampu yang dari 1.500 dinaikkan menjadi 2.500 karena requirement minimumnya adalah itu. Kalau mau didetailkan lagi, Pak, itu sampai ukuran ruangannya. Ruangan ganti itu 80 sampai 120 meter. Itu ada sampai ada standarnya. Ada, Pak. Lokernya ada berapa? Showernya ada berapa? Sampai urinoir tempat buang air kecil itu ada standarnya. Ya memang di Jatidiri ini untuk tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan di daerah masing-masing, tentu kami tetap menyiapkan sarana toilet jongkok dan toilet duduk atau western style, dan juga mungkin kedepannya untuk persiapan liga itu ruang-ruangan bangku-bangku, Pak, bangku loker itu gantungan juga harus disiapkan, AC, exhaust untuk menghindari lembab ruangan itu juga harus ditata juga, Pak, disiapkan, kurang lebihnya itu, Pak. Jadi perlengkapan tambahan memang perlu kita siapin ya, Pak ya, supaya bisa dipakai. Oke.
Makasih banyak Sami-sami Pak. Pak Adi. Halo. Semoga nanti tahun depan kalau jati diri udah bisa kita pakai, Pak Adi harus datang nonton langsung ya PSIS. Jangan lupa dukung PSIS Siap. Semarang. Yo bisa yo. Iya bisa ya. Nah, gitu. Mohon izin mungkin sambil nanti kita lihat yang terdekat ada GBK Bapak, Ya. sebagai gambaran bahwa stadion itu idealnya seperti apa. Nanti saya sampaikan ke GBK. Ya. Kita lihat bersama-sama Pak. Yuk.